Bonjour anak-anak. Donc pour la civilisation aujourd'hui, mungkin aku di sini hanya ingin bicara tentang beberapa custom, beberapa mungkin bisa dibilang kebiasaan-kebiasaan orang Prancis atau segala sesuatunya yang sudah menjadi budaya di Prancis gitu ya. Mungkin beberapa sudah tahu, nggak apa-apa. Tapi mungkin ada juga beberapa dari kalian yang belum tahu. Jadi aku hanya akan share aja beberapa hal yang lucu-lucu lah, yang menarik ya dari Prancis. Oke, d'abord kita lihat ini PowerPoint-nya memang pakai bahasa campur antara bahasa Inggris dan bahasa Prancis, nggak apa-apa ya. Parce que je crois que tout le monde parle français aussi anglais. Karena pasti kalian kan udah ngerti bahasa Inggris dan bisa ngomong bahasa Prancis sedikit-sedikit ya. Oke. Ini jadi ini sudah jelas banget nih. Salah satunya yang kalau kita ngomongin tentang Prancis, itu pasti yang kalian sudah tahu adalah French greetings atau sapaan dalam bahasa Prancis yang biasanya sudah kalian tahu, apalagi kalian belajar bahasa Prancis. Yang pertama ada bonjour. Bonjour atau good day dalam bahasa Inggris ya. Nah, bonjour ini mungkin adalah French greeting yang paling terkenal. Dan yang the nice thing about bonjour ini ini adalah yang paling aman dan yang paling sopan gitu, yang bisa kalian sebutkan untuk sapaan dalam bahasa Prancis. Siapa tahu nanti kalian akan ke Prancis ya. Atau simpelnya kalau misalnya kalian ketemu orang Prancis di Indonesia, one thing yang kalian bisa bilang adalah bonjour. Oke, kalian sudah tahu bagaimana caranya menyebutkan bonjour dengan baik. Oke, dan kalian bisa menggunakan bonjour ini di berbagai situasi gitu. Kalian tidak perlu memikirkan formalitasnya, karena formal ataupun informal kalian bisa pakai bonjour untuk menyapa ya. Dan bonjour ini sebenarnya bukan hanya sebuah kata untuk menyampaikan hello gitu. Ini tuh lebih dari itu, karena bonjour ini merupakan tanda hormat ya. Dan nanti suatu hari pada saat kalian ke Prancis, pada saat kalian masuk ke toko roti misalnya, atau kalian mau beli es krim, pokoknya pada saat kalian mau ketemu pedagang, ketemu petugas imigrasi di airport, dimanapun sama orang Prancis, say bonjour. Oke? Itu aman banget dan orang Prancis sangat suka gitu. Kemudian yang kedua yang kalian sudah tahu juga, bien sûr, on dit bonsoir. Itu di situ bukan bonsoir, itu artinya bukan good night ya. Bonsoir itu artinya good evening. Aku salah nulis. Jadi sama seperti bonjour, bonsoir is safe and polite. Jadi ini sangat aman dan sangat sopan. Oke. Dan ini adalah artinya good evening pada saat kalian sudah tidak lihat matahari, udah gelap. Vous pouvez dire bonsoir. Kalian bisa bilang bonsoir ya. Jadi jangan sampai kalian bilang bonsoir di pagi hari ya. Oke. Kemudian kita lanjut, ada apa lagi nih? Ada salut. Kalian juga sudah belajar salut. Nah, salut ini sama seperti hi. Oke, tapi kalian harus perhatikan ya, si salut ini bisa kalian pakai dengan siapa. Jadi salut ini adalah sapaan yang sangat akrab. Jadi kalian bisa menggunakan salut ini dengan orang-orang terdekat atau seumur, sesama anak muda, dengan keluarga gitu ya. Tapi jangan
kalian pakai salut sama misalnya nanti sama atasan, sama kadang-kadang sama guru ya, avec votre professeur. Par exemple, on dit pas bonjour parce qu'on se vous voyez. Kita nggak pakai bonjour karena kita vous voyez gitu ya. Kita pakai vous. Donc vous dites pas bonjour à votre professeur. Oui. Terus ada juga enchanté, atau dalam bahasa Inggris pleased to meet you, senang bertemu dengan Anda. Biasanya enchanté ini dikatakan setelah kalian kenalan. Udah kenalan, menyebutkan nama dan segala macam, setelah itu kalian bisa bilang enchanté. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Terus et bonjour, je m'appelle Geoffroy misalnya. Terus kamu bilang enchanté. Nanti lawannya juga bilang enchanté. Oke, artinya pleased to meet you. Et puis on avance, on a aussi allô. Oke, allô. It means hello. Sebenarnya memang artinya hello in English gitu ya. Tapi pour les Français, untuk orang-orang Perancis, mereka menggunakan allô itu untuk menjawab telepon. Oke, jadi artinya hello seperti bahasa Inggris, tapi bukan kayak hello, apa kabar, bukan itu. Oke, jadi orang Prancis menggunakan allô, c'est pour répondre quelqu'un au téléphone, d'accord, untuk menjawab di telepon ya. Ensuite, ini yang paling gampang juga dan kalian sudah master banget ngomong ini ya. Ça va? How's it going? Apa kabar? Jadi diperhatikan mungkin yang paling gampang, paling simple dan c'est vraiment aussi un respect, dan juga itu kayak hormat juga. Pada saat kalian di Prancis ketemu sama orang Prancis, vous dites bonjour, ça va? C'est comme ça. Oke? Itu yang pertama, French greetings. Nah, ada juga satu French greetings yang mungkin kalian tahu, tapi mungkin enggak juga. Kita lihat apa? La bise atau kisses. Oke. Jadi, di sini ada the common cheek kisses used to greet people. Jadi kalau di Prancis itu sudah tidak asing lagi pada saat kita ketemu sama seseorang, kita melakukan la bise. On fait la bise. Oke. Bise atau kisses. Jadi kita seperti yang kita lakukan sama teman-teman kita di Indonesia juga sama. Kalian tahu pasti cipika-cipiki ya kalau ketemu teman ya kan, tapi mungkin bedanya ce qu'on fait en Indonésie, yang kita lakukan di Indonesia, peut-être les filles avec les filles, cewek sama cewek gitu kan. Cewek sama cowok ada beberapa tapi nggak banyak gitu kan ya. Tapi kalau di Prancis itu ya cewek sama cowok, cowok sama cowok, cewek sama cewek, pas de problème, nggak ada masalah gitu. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara melakukan la bise pour les Français kalau orang Prancis tuh? Jadi sebenarnya hanya menempelkan pipi kiri dengan pipi kanan, terus nanti sebaliknya pipi sama pipi juga ditempelin gitu sambil ada bunyi gitu. Jadi gitu ya. Nah, gitu, itu yang normal kan. 2 kali aja pipi kiri dan pipi kanan. Mais ya, ini di beberapa region di Prancis tidak hanya, jadi mereka itu ada yang tidak hanya melakukan 2 kali kisses gitu. Par exemple, misalnya dans la région qu'on appelle Provence, ada satu region Provence namanya, di sana kita melakukan 3 kali. Jadi kayak 3 kali, pipi kiri, pipi kanan, pipi kiri, atau sebaliknya pipi kanan, pipi kiri, pipi kanan lagi gitu kan. Et puis aussi dans une autre région,
ada juga di satu region yang berbeda. Di Nantes par exemple, contohnya di Nantes, peut-être vous avez déjà entendu parler, il y a ce qu'on appelle Nantes, c'est une ville en Normandie. Kalian bisa melakukan la bise ini 4 kali ataupun lebih, jadi atau 5 kali gitu, itu boleh gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk la bise biasanya orang Prancis kalau ketemu orang yang belum kenal, bahkan baru pertama kali kenal, itu mereka juga melakukan itu gitu. Tapi kadang mereka juga akan sangat menghormati kalau kita tidak mau gitu. C'est pas grave. Tapi ini adalah satu budaya yang dilakukan oleh orang Prancis gitu. Gimana? Mau ketemu cowok Prancis ganteng? Mau ketemu cewek Prancis ganteng terus dapet sun? Semoga ya. Oke. Voilà. Ensuite on continue. Panggilan. Sekarang kita ngomongin tentang panggilan mademoiselle atau madame. Oke, kalian pasti sudah tahu ya. Karena kalian memanggil aku madame. Kenapa kalian manggil Ibu Dian mademoiselle? Karena ada ada aturannya. Oke, kita lihat yang pertama mademoiselle. Kalian memanggil Ibu Dian mademoiselle Diane. Oke, pourquoi? Parce qu'elle est pas mariée. Karena dia belum menikah atau tidak menikah. Jadi untuk wanita yang belum menikah, kalian panggil mademoiselle. Ensuite, madame, voilà, vous m'appelez madame. Kalian memanggil aku madame kan, Madame Sylvie, parce que je suis mariée, karena aku sudah menikah. Voilà, madame c'est pour les femmes qui sont mariées, untuk wanita yang menikah ya. Nah, sekarang ada monsieur. Monsieur itu seperti mister dalam bahasa Inggris. Nah, ini sama saja untuk semua laki-laki yang masih kecil, teenager, menikah, tidak menikah, semuanya sama. Oke, dan ini dasar banget, jadi kalian harus ingat. Donc, il y a mademoiselle, il y a madame, mais il y a aussi monsieur. D'accord? Oke, la suite. La pharmacie ou the chemist atau apotek ya. La pharmacie ça veut dire apotek dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi kenapa aku masukin la pharmacie sebagai budaya Prancis? Karena selain bakery, selain boulangerie ya, toko roti yang kalian akan nanti lihat banyak banget di Prancis itu, selain itu ada banyak juga la pharmacie di Prancis. Jadi misalnya kalian nanti ke Paris, kalian akan lihat di mana-mana banyak banget apotek, banyak banget gitu. Karena apa ya? If there was one industry that could be found in every street in France, it is la pharmacie. Oke, jadi bahasa Inggris aku. Jadi kalau ada industri yang bisa kalian temukan di setiap jalanan di Prancis, voilà, c'est la pharmacie. Itu adalah farmasi. Ini lupa. Okay, so this could be found on every street in France. Okay, voilà, c'est l'image. Ini salah satu contoh la pharmacie. Ce que je pense que c'est vraiment joli. Ini aku anggap ini lucu banget la pharmacinya. Voilà, c'est ça. Donc j'espère qu'un jour vous pouvez visiter Paris par exemple. Mungkin suatu hari kalian bisa visit Paris ya. Et vous pouvez regarder vous-même, kalian bisa lihat sendiri. La pharmacie est vraiment partout. Jadi semuanya farmasi itu ada di mana-mana kalau di Prancis ya. La suite, voilà. Oke, alcohol atau alcohol.
alkohol. Ini on parle maintenant de la boisson. Kita ngomongin tentang minuman sekarang. Jadi gimana ya, kayak mungkin di budaya barat minum alkohol di sini itu kayak sepertinya adalah sesuatu yang biasa, apalagi pada saat mereka merayakan sesuatu ya. Mais la majorité des Indonésiens sont musulmans. Tapi kan kalau di Indonesia mayoritas adalah muslim ya. Donc c'est pas vrai pour boire de l'alcool. Jadi ya gak baik kalau minum alkohol ya. Oke, sekarang kita lihat nih, qu'est-ce qui se passe en France? Apa sih yang terjadi di Prancis dengan alkohol ini? Jadi gimana ya, erat kaitannya dengan produksi wine di Prancis gitu. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan orang Prancis untuk minum alkohol. Jadi waktu tahun 2000 sampai tahun 2009 ya, di Prancis itu sudah legal minum alkohol dari umur 16. Tapi akhirnya berubah. Sekarang itu umur 18 baru legal untuk minum alkohol di Prancis. Oke, nah sekarang kita ngomongin tentang wine-nya, karena yang paling terkenal dari Prancis minuman ya wine. Vous pouvez trouver du vin même au supermarché. Bahkan di supermarket kalian bisa ketemu wine, dan itu banyak banget, murah juga ada yang murah maksudnya ya, kayak dari mulai 1 euro pun ada. Karena nah ini, wine is like a religion in France, so savor your wine. Ini sebenarnya maksudnya apa sih? Jadi kalau jadi kalau orang Prancis itu minum wine sambil makan gitu loh. Mereka itu menganggap wine itu sacred. Dia seperti religion. Jadi mereka itu minumnya juga pelan-pelan, dan mereka jarang minum wine itu cuma minum wine aja. Jarang. Mereka biasanya minum wine ditemani dengan makan siangnya atau dengan makan malamnya. Jadi misalnya kalian nanti ke Paris nih, terus kalian lihat di kafe jam 5 sore misalnya, ada bule nih misalnya, dia minum wine doang jam 5 sore. Ini seperti contoh yang aku bilang, it's not customary to drink wine at 5 p.m. in France. Oke, jadi kalau kalian lihat bule minum wine tanpa makan ya, wine doang gitu, nge-wine doang jam 5 sore, itu dipastikan bukan orang Perancis. Itu turis biasanya, karena yaitu dia drinking wine is linked to eating food. Jadi mereka minum wine itu ditemani dengan makan siang ataupun makan malam. Oke, donc boire du vin, minum wine, c'est pas pour être bourré, bukan untuk mabok-mabokan, mais c'est la culture. Itu sudah budaya Prancis. On boit d'alcool en mangeant. Kita minum wine sambil makan gitu. Oke, nah terus aku juga mau share, sebenarnya ada banyak ya types of wine, tapi aku kasih 3 basic types of wine aja, 3 aja.
yang sangat basic yang harus kalian tahu parce que vous apprenez la langue aussi. Oke, nih ada 3. Yang pertama, on regarde white wine atau apa namanya, le vin blanc. Le vin blanc biasanya kalau orang Prancis minum white wine itu kalau main course-nya chicken atau fish, ya. Et puis il y a aussi pink wine atau le vin rosé. C'est pas vraiment apa ya, tidak terlalu tidak biasa gitu di Indonesia sih. C'est aussi un peu difficile à trouver. Susah juga ditemuin ya kalau pink wine. Si vous trouvez, ce sera très cher. Kalau kalian temuin juga pasti mahal banget. Karena pink wine ini tidak banyak diimport. Karena katanya kualitasnya akan rusak dengan perjalanan jauh. Mais c'est vraiment populaire en France pendant l'été. Jadi dia sangat populer untuk diminum pada saat summer gitu. Oke, et puis bien sûr c'est peut-être le plus fameux, ini yang mungkin paling terkenal, paling kalian tahu, red wine ou bien le vin rouge. Dan biasanya ini diminum sambil makan daging merah ya. Voilà, c'est ça. Et ensuite, French cheers. Ini French cheers kalau di Indonesia yang kita bilang mungkin apa ya, bersulang ya pada saat kita mau minum, mau apa namanya, toast, bersulang. Kalau kalian pakai vous atau kalau pakai vous berarti kalian bilang à votre santé. Kalau misalnya kalian pakai tu sama teman kalian berarti pakai à ta santé. Ou bien ce qui est dit par les Parisiens, je crois, c'est le plus simple. Ini biasanya mau orang katanya sih ini dari Paris, dan ini yang paling simple. Kalian cuman bilang chin chin, c'est ça, untuk bersulang. Peut-être un jour vous allez en France, mungkin suatu hari nanti pergi ke Prancis, et puis vous allez faire ça. Kalian akan minum mungkin. Okay? Et vous pouvez dire le plus simple, yang paling gampang, chin chin. Okay? On continue. Passion for cheese. Siapa yang suka keju? Oke. Jadi salah satu juga yang perlu kalian tahu bahwa orang Prancis ini mengkonsumsi banyak banget keju. Jadi selain mereka adalah pengkonsumsi Jadi selain mereka ini adalah konsumen terbesar dari roti dan wine, mereka juga adalah konsumen terbesar dari cheese. Oke. Jadi jadi aku ingat pertama kali aku ke supermarket di Paris, aku lihat itu ada satu lorong yang panjang banget, dan itu semua di lorong itu semuanya keju. Berbagai macam keju, ada camembert, ada brie, ada comté, ada roquefort, you name it, semuanya ada di situ. Aku shock banget karena di Indonesia nggak seperti itu ya. Tapi karena orang Prancis ini suka banget sama cheese, donc c'est clair, itu jelas banget ya. Nah, jadi peut-être il y a quelques-uns de vous qui veut essayer, yang mau coba nih beberapa dari kalian. Je vous recommande, aku mau rekomendasiin, il y a 5 fromage, ada 5 keju qui sont vraiment connus, yang bener-bener
terkenal lah yang mungkin juga vous pouvez peut-être trouver ici à Bandung. Mungkin kalau kalian nanti ke Bandung atau mungkin sekarang di kotanya masing-masing mungkin ada kali ya. Kalau di Bandung ada yang beberapa sih. Oke, yang pertama. Oke, kita lihat nih. The French truly have a passion for cheese. Yes, it's a part of their culinary culture and lifestyle. Bien sûr. Voilà, j'espère que vous pouvez comprendre. Mudah-mudahan kalian ngerti ya. Oke, voilà. 5 best French cheeses. Yang pertama, voilà, vous pouvez regarder, c'est Camembert. Oke. Camembert ini paling terkenal dan ini adalah soft cheese. Dia berasal dari Normandie, c'est la région en France, ya. Camembert, nah ini biasanya banyak di Indonesia juga udah banyak, oke. Et puis, voilà, Roquefort. Roquefort ini dia blue cheese, dia berasal dari Aveyron, salah satu region juga di Prancis. Ini dia strong banget cheese-nya, sangat-sangat strong. Jadi biasanya kalau yang Camembert aja nggak suka, ya apalagi Roquefort, blue cheese ini ya. Lanjut ada voilà, Comté. Ini pressed cheese. Dia dari region yang namanya Franche-Comté. Jadi namanya Comté. Kalau menurut aku ini enak sih. Nggak begitu strong. Et c'est délicieux. Et puis, il y a ce qu'on appelle Brie. Ini mirip sama Camembert karena dia juga soft cheese ya. Ini berasal dari region Île-de-France, di mana Paris berada ya. Ingat Paris itu adanya di Île-de-France. Et puis yang kelima, Bleu d'Auvergne. Ini juga blue cheese seperti Roquefort. Dia dari Auvergne. Oke. Ini 5 best cheeses yang menurut aku kalian boleh cobain ya. Nah, sekarang gimana caranya how to enjoy cheese plate in France? Gimana sih mereka biasanya makan cheese? Sebenarnya yang paling simple cara mereka makan cheese itu pakai baguette, terus pakai butter dan slice of cheese gitu. Dimakan gitu aja. Nah, kalau mau lebih lengkap, lebih enak lagi, ya kalian bisa makan seperti ini, cheese platter. Kita lihat ada apa aja biasanya nih. Jadi mereka biasanya makan juga dengan buah-buahan segar. Kalian lihat ya, ini ada Comté, terus ada Brie, ada Camembert. Aku lupa ada satu itu cheese-nya aku nggak tahu itu apa. Et puis ya bien sûr la baguette, ada baguette-nya of course. Et puis biasanya les Français mangent du fromage aussi avec les fruits frais. Jadi mereka makan dengan buah-buahan segar. Par exemple, il y a grapes, des raisins, ada du melon, il y a aussi des pommes, okay? Et bien sûr avec du vin. Dan of course mereka ditemenin makan cheese-nya pakai red wine. Mais bien sûr, belum selesai nih. Mais bien sûr quelquefois, tapi beberapa saat juga ya, on peut manger du fromage avec des fruits secs. Jadi bisa makan cheese ditemenin sama
buah-buahan kering. Ça c'est aussi vraiment délicieux, itu juga enak banget. Dan bisa juga vous mangez du fromage avec de la confiture, dengan selai, misalnya la confiture de la fraise, strawberry jam, blueberry jam, you name it, itu oke juga. Nah, boleh kalian coba ya. Tapi kalau ngomongin cheese Prancis, itu sepertinya kalian jangan mengharapkan rasanya seperti cheese yang ada di Indonesia, kayak Kraft Single, Pro Cheese, itu rasanya nggak kayak gitu ya. Oke, jadi kalian coba cari aja Camembert, biasanya ada, cobain. D'accord? Oke, la suite. Qu'est-ce qu'on a? Oke, French Dinner Customs. Ini mungkin yang terakhir ya. Jadi apa yang terjadi, apa yang harus kalian lakukan pada saat kalian diundang oleh orang Prancis untuk makan malam. Oke, kita lihat ya. Bon, d'abord, don't come on time. Jadi jangan datang tepat waktu. C'est bizarre, hein? Aneh ya. Mais vous respectez the custom. Jadi tapi dihargai ya. C'est vraiment ce que les Français font. Ini yang dilakukan orang Prancis itu, don't come on time. Kalian datangnya telat, tapi telatnya segimana? Jadi kalian itu kalau diundang datang 15 menit dari waktu janjiannya. Misalnya kalian diundang jam 8 malam, berarti datangnya jam 8.15. Karena kalau kalian datang jam 7.30, mereka akan shock kayak what the kayak wow, kayak kenapa kalian datang jam segini, tuh kepagian ya, belum beres. Karena mereka biasanya ingin mempersiapkan sesuatu dengan sempurna ya. Jadi jangan datang kepagian. Jam 8 juga, kalau misalnya diundang jam 8 terus kalian datang jam 8, no, c'est pas ça. Jangan. Jadi kalian datang jam 8 lebih 15. Apakah boleh datang jam 8.20? Boleh, tapi kalian kasih tahu dulu karena itu berarti telat kalau lebih dari 15 menit gitu. Tapi ini untuk dinner ya, dinner di rumah gitu, diundang. Kalau janjian di cafe itu harus tepat waktu, oke? Nah, terus ngapain lagi nih? Bring a gift. Jadi kalian bawa kado. Ini sebenarnya tentang kado, kalian bisa bawa a bottle of wine, tapi itu juga kontroversi karena ada beberapa orang Prancis yang mereka punya standar sendiri untuk wine-nya. Jadi kadang-kadang rude kalau kalian bawa wine. Oke. Jadi ini agak bingung di bagian gift ya. Terus kalian bisa bawa a bouquet of flower, boleh bawa bunga, tapi ada satu bunga yang pernah kita bahas juga sebelumnya, bunga krisan itu tidak boleh kalian kasih gift untuk dinner. Karena bunga krisan itu erat hubungannya dengan kematian ya. Jadi jangan. Atau kalian bisa bawa a jar of chocolate atau homemade jam, itu bisa, okay? Et puis don't ask for seconds. Maksudnya apa sih don't ask for seconds? Jangan nambah maksudnya ya. Jadi walaupun kalian tuh masih lapar gitu ya, belum kenyang, atau karena itu makanannya enak banget, pingin banget nambah, don't ask for seconds. Jangan minta nambah. Oke, kita tunggu aja sampai yang punya rumah nih, si hostnya nawarin, mau nambah nggak gitu, baru kalian bisa bilang yes, oui bien sûr, misalnya je veux encore manger, aku masih pingin makan gitu ya. Tapi kalau nggak ditawarin, jangan. Oke, kalian bisa makan lagi di rumah ya. Oke, et puis get dressed
properly, bien sûr. Jadi biasakan, ini sih kayaknya untuk semua ya. Pada saat kalian diundang makan malam, kalian tanya, is there any dress codes? Apakah ada dress code-nya? Atau kalian tanya, what kind of dress that you have to wear? Kalian harus pakai baju apa? Gitu. Dan kalian harus ingat, overdressed is always better daripada underdressed. Lebih baik kalian dress up banget gitu daripada kalian tuh kayak salah banget kostumnya gitu loh. Oke. Dan satu lagi, biasanya kalau kalian diundang sama orang Prancis, itu pada saat kalian masuk ke rumah jangan buka sepatu ya. Oke, karena buka sepatu tidak dipakai di rumah itu really Asian. Kalau French, they don't do that. Mereka nggak buka sepatu gitu. Oke, voilà. Je crois que c'est tout. Kayaknya sampai di situ. Et j'espère que ça peut donner les imaginations, les motivations pour vous. Et si vous avez des questions, vous pouvez me demander via WA et je vais répondre vos questions. D'accord? Kalau punya pertanyaan langsung WA aja. Nanti akan aku jawab pertanyaannya ya. Merci beaucoup et au revoir.